Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin. Ya sebelum kita mulai bahasan filsafat, ya mungkin beberapa hari yang lalu kita memperingati syahadah Rasulullah ya. Syahadah Rasulullah dan syahadah Rasulullah jadi di antara orang-orang yang paling bersedih ya dengan syahadah Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Ya kita tahu bagaimana kedekatan ya mungkin kita sedikit tahu barangkali ya bagaimana kedekatan Sayyidah Fatimah terhadap Rasulullah ya. Baik secara nasab maupun secara spiritual, barangkali secara maknawi, secara fisik. Sayyidah Fatimah adalah yang paling dekat dengan Rasulullah dan tentunya Sayyidah Fatimah sangat bersedih ya. Dan jadi kita sampaikan belasungkawa kepada Sayyidah Fatimah Zahra dan beberapa ucapan Sayyidah Fatimah yang diriwayatkan adalah seperti itu ya, bahwa man liwuldi ba'daka, siapa yang akan membela, kira-kira ya, man liwuldi ba'daka, siapa yang akan membela putra-putraku setelahmu. Jadi rupanya Sayyidah Fatimah menyadari betul bahwa setelah ya orang-orang mungkin ya orang-orang yang tidak suka pada Ahlul Bait mungkin mesti enggan kepada Rasulullah ya. Dan beliau menyadari sepertinya ya bahwa setelah Rasulullah tiada, kayaknya mungkin orang-orang yang nggak suka pada Ahlul Bait itu akan ya bisa merealisasikan melakukan tindakannya tanpa halangan. Dan siapa yang akan menerus jenazahku, menggali kuburku, dan seterusnya. Dan terus siapa man li alin akhika, siapa juga yang akan membela Imam Ali ya, saudaramu. Terus jadi juga Sayyidah Fatimah juga mengkhawatirkan keselamatan Imam Ali. Mungkin juga menyadari bagaimana permusuhan orang-orang terhadap Imam Ali alaihissalatu wassalam. Juga ya mungkin saya bukannya menyadari, mungkin tahu persis bagaimana permusuhan orang-orang itu. Terus kemudian siapa yang akan menjaga urusan Allah dan agamanya, kira-kira seperti itu. Jadi ya dengan adanya Rasulullah itu banyak orang akan enggan ya, segan, atau barangkali juga takut. Terus jadi dan juga belasungkawa juga kita sampaikan kepada Syekhul Zaman Najaf Syarif dan mengenai kemuliaan Rasulullah ya, itu ya banyak riwayat banyak ini untuk menggambarkannya ya, mungkin juga sangat sulit untuk menggambarkan. Dan ini barangkali sedikit mengingatkan lagi bagaimana sifat Rasulullah. Jadi sifat Rasulullah dilukiskan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Dan ya, pernah diriwayatkan ya, kira-kira ada seseorang minta kepada
Imam Ali alaihissalatu wassalam untuk mensifati Rasulullah. Dan terus Imam Ali meminta orang tersebut untuk mensifati kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam semesta ini, ya, atau yang sudah diterima. Terus orang itu mengatakan, bagaimana saya bisa mensifati kenikmatan Allah ini, ya sangat banyak, nggak mungkin saya bisa mensifati semuanya. Nah, terus Imam Ali mengatakan, ya bagaimana aku bisa mensifati Rasulullah, sedangkan Allah mengatakan, ya kira-kira maknanya seperti itu ya, mensifati Rasulullah di Al-Quran itu dengan ayat tadi itu, innaka ala khuluqin azim. Allah mensifati akhlak Rasulullah dengan azim, ya, dengan agung, sedangkan Allah itu mensifati kenikmatan ini, wa matal hayati dunya illa qalil, ya kira-kira kalau ayatnya, ya kalau nggak salah seperti itu. Kenikmatan dunia ini kecil, sedikit dibanding akhirat. Jadi Rasulullah ini bisa dikatakan ya tujuan dari penciptaan alam semesta, kan di ayatnya seperti itu. Ya bagaimana Rasulullah ini sebagai tujuan atau yang pertama menciptakan atau tujuan penciptaan alam semesta, ya kira-kira kalau bisa digambarkan bahwa sebetulnya ya Rasulullah ini supaya katakanlah sebagai makhluk termulia, supaya bisa kelihatan mulianya dan seterusnya, maka perlu musuh, perlu pendukung, perlu kayak pembanding seperti misalkan kayak gitu. Gus gambarkannya begitu. Jadi ya, nah maka yang lain-lain yang melengkapi ya Rasulullah sih. Jadi yang lain-lain itu kayak pelengkap Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Ustaz Iwan mengatakan bahwa Rasulullah itu makhluk termulia, ya, teragung dari sisi penciptaan, ya, dan dari sisi kembali. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan, sesungguhnya kami itu dari Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Jadi nah proses kembali itu sebetulnya tidak ketika meninggal, tapi selama hidup ini kita dalam proses menuju Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Allah. Dan jadi kita diciptakan dari Allah, innalillah, terus kemudian kita kembali kepada Allah, ya kalau bisa kalau bisa ya kita usahakan dalam kondisi terbaik. Nah, Rasulullah itu adalah dari sisi innalillah, itu dari sisi penciptaan, itu adalah ketika keluar atau dari Allah, ketika diciptakan oleh Allah, itu adalah ciptaan yang agung, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kesempurnaan yang paling sempurna. Dan ya kira-kira seperti itu yang bisa sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa mengingatkan lagi, menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil memasuki bulan Maulud. Ya baik, kita sampai kepada pasal ke 9, ya. Asalus ta'syik asyai'iyatu tusawikul wujud. Pasal ke ke 7, ya. Pasal ke 8. Pasal ke 9. Syaiyah tusawik wujud. Syaiyah itu secara bahasa artinya sesuatu, ya. Tusawik ini perlu penjelasan. Al wujud, tusawikul wujud.
Ya, terus baik kita bahas judulnya dulu ya. Tusawik itu kalau di Al-Fidzair itu diterjemahkan dengan identik dengan wujud musawakoh. Nah, terus kalau dalam Ustadz Adlani diterjemahkan sebagai apa ya, mungkin identik ya. Jadi tasawik. Jadi dalam kesesuatuan juga sama Ustadz ini juga mengerjakan dengan identik tusawik itu. Jadi musawakoh. Jadi kita mulai mungkin dari ini ya, dari nisbah arba'ah ya, nisbah arba'ah. Jadi dalam logika, dalam mantik, mafhum itu dibagi menjadi dua kan. Jadi ada yang khas ada yang khusus, ada yang umum. Jadi kalau kita membayangkan mafhum dalam mana ya, itu khusus dan umum. Nah, yang umum itu ada, kalau dihubungkan satu dengan yang lain itu tidak lepas dari 4 itu ya. Yang pertama itu ya seperti dalam matematika itu ya. Bentar. Ini kemana sih ini jawaban? Bentar ya. Jadi ada 4 nisbah apa. Yang pertama yang tidak cocok satu sama lain. Yang kedua saling beririsan ya. Yang ketiga bagian ya. Yang keempat itu adalah tasawi. Tasawi itu sama persis. Ya, sama persis tasawi. Nah, apa beda tasawi dengan tasawuf? Nah, itu yang jadi sedikit perlu diterangkan. Jadi pengertian jadi kalau tasawi itu mafhumnya sama, misdaknya sama, gitu. Tasawi itu mafhumnya sama, misdaknya sama. Kalau tasawuf atau identik itu mafhumnya beda, misdaknya sama. Misalkan di sini dicontohkan manusia dengan politikus potensial. Ya. Mafhumnya sama, misdaknya sama. Misalkan manusia dengan hayawanun natik ya. Itu mafhumnya sama, jadi dan misdaknya juga sama, manusia dengan hayawanun natik. Nah, kalau tasawuf itu mafhumnya beda, pengertiannya beda, tapi misdaknya sama. Misdak itu apa? Misdak itu adalah sesuatu yang dipersepsi, sesuatu yang darinya dipersepsi ya. Sesuatu yang darinya dipersepsi. Bahasa Arab juga gitu ya, bahasa sesuatu yang darinya dipersepsi itu mafhum. Jadi mafhum itu tidak sama dengan realitas ya. Ada mafhum yang tidak punya realitas ya, misalkan ketiadaan itu ada mafhumnya di kepala kita, tapi realitasnya nggak ada. Jadi misdak tidak sama dengan realitas ya, tidak sama dengan wujud misdak itu. Nah, juga jadi tidak harus realitas, bisa juga konsep. Selain ketiadaan juga bisa konsep misalkan kuli misalkan konsep umum
konsep umum itu di misdaknya adanya di konsep ya, di benak. Jadi itu mafhum, jadi tidak harus real ada di luar itu, tidak sama dengan realitas mafhum. Atau sesuatu yang dikatakan kepadanya, misalkan ketiadaan tadi itu ya, kata itu adalah mafhum juga. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, misalkan ketiadaan, terus kita kenakan pada sesuatu, nah itu juga bisa disebut misdak. Jadi misdak adalah yang cocok dengan makna. Setiap makna punya misdak yang berbeda, meskipun mungkin itunya satu ya, misalkan HP dengan persegi 4, ini misdaknya berbeda ya. Ada HP persegi 4 ya, kalau HP ya HP yang ada di dalam, kalau persegi 4 mungkin pinggirnya itu, batasnya itu berupa persegi 4, itu barangnya satu, misdaknya memang berbeda ya, itu jadi misdaknya berbeda dan lafalnya juga berbeda. Nah, kalau subut itu sesuatu yang eksis ya. Nah, kalau tadi itu tasawuf tadi itu, atau musawaqah itu beda dengan tasawi atau sama ya, dalam dalam penggunaan ya. Jadi dia bilang setiap identik sudah pasti sama, tapi yang sama tidak harus identik ya. Ya tadi, setiap identik pasti sama, yang sama tidak harus identik. Bisa juga sama itu maksudnya sama persis tadi itu ya. Jadi identik itu mafhumnya beda, tapi misdaknya sama, itu pengertian tasawuf ya, yang diterjemahkan sebagai identik tadi itu. Nah, kenapa pasal ini dibawakan? Karena ada orang yang beranggapan bahwa selain wujud dan tiada itu ada yang lain gitu. Ya, ini khususnya orang-orang Mu'tazilah ya, dari pemikir Mu'tazilah berpandangan bahwa selain wujud, mahya dan ketiadaan ya, yang eksis, itu ada misdak yang ada sesuatu yang lain, ada sesuatu lain yang juga eksis. Nah, ini katanya ini untuk mengantisipasi bahwa Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, apa yang akan terjadi itu wujud enggak, ada enggak, eksis enggak gitu. Nah, orang Mu'tazilah akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ya itu ada. Adanya gimana ya, nanti kita bicarakan. Ini pengantarnya. Jadi pasal ini membantah bahwa subut syai' itu sesuatu itu bisa jadi ada dan berpotensi untuk ada. Berpotensi ada. Nah, ini jadi selain wujud dan tiada itu ada ketiadaan yang berpotensi untuk ada. Gitu. Dan seperti tadi itu ilmu Allah atau sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu berpotensi untuk ada. Ini pasal ini membantah adanya sesuatu yang berpotensi untuk ada itu dikatakan sebagai ada. Oke. Ya, dan
Al-Mu'tabatai berpendapat bahwa ya cuma ada dua ya, yang ada itu ya satu, wujud itu cuma satu pengertian, dan nggak ada yang kalau selain wujud ya tidak ada. Ya itu secara garis besar isi dari pasal ini. Asyai'iyatu tusawiqul wujud, ya, kesesuatuan atau sesuatu itu identik atau tasawuk dengan wujud. Wal adam la syai'iyata lahu, dan ketiadaan ya tidak ada sesuatu baginya. Itu huwa butlanun mahad, bahwa ketiadaan adalah ya ketiadaan yang mutlak. Butlan itu kebatilan atau ketiadaan yang mutlak, ya, kekosongan di sini. Kalau Al-Ghazali butlan diterjemahkan sebagai kekosongan, atau dalam bahasa batil, ya. Batil itu kekosongan atau ketiadaan. La subuta lahu, jadi tidak ada subut, ya, tidak ada subut bagi ketiadaan. Fasubutu la syada lahu, ya, tidak punya sesuatu, ya. Fasubutu wan nafyi fi makna wujudu wal adam, dan subut dan nafyi subut dalam maknanya wujud, dan nafyi ketiadaan, ya, maknanya ketiadaan, ya. Non realitas ini nafyi nafi, ya. Jadi diterjemahkan dari non realitas, diterjemahkan sebagai non realitas, ya, selain realitas nafi lawan dari wujud, ya, ketiadaan. Wa an mu'tazilati anna subuta a'amma mutlaqan minal wujud, ya. Dan Mu'tazilah berpendapat bahwa subut, ya, lebih umum secara mutlak dari wujud, ya. Jadi ada sebagian am itu, jadi ada sebagian wujud yang tidak subut, ya. Ada subut yang tidak wujud, gitu. Fa ba'dun ma'dum sabit, dan sebagian ma'dum itu adam, ketiadaan yang dianggap tiada, adalah sabit, dia subut. Subut diterjemahkan sebagai memiliki realitas, ya. Jadi sebagian ketiadaan itu memiliki realitas, ya, tadi itu tentang apa yang terjadi, misalkan itu punya realitas. Kalau tidak, kan Allah mengetahui apa yang terjadi. Nah, nanti kalau yang akan terjadi itu nggak punya realitas, nah berarti ilmu Allah nggak punya realitas, kira-kira begitu, ya. Jadi gimana itu kan jadi itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terus orang tadi berpendapat seperti ini, bahwa ada sebagian ketiadaan yang subut indahum, ya, di sisi mereka. Wahwal ma'dumul mungkin, yaitu ma'dum yang mungkin, yaitu ketiadaan yang mungkin, yang bisa terjadi, seperti yang, ya, suatu yang akan terjadi tadi. Wa yakunu hina idzin nahyi akhas minan adam, dan jika demikian, ya, maka
tadi itu non realitas tadi itu lebih khusus dari Adam. Jadi ada sebagian non realitas atau non realitas itu lebih khusus dari Adam. Jadi ini non realitas, ini Adam, nah, gitu maksudnya ya. Adam ini di luar, ini anafyu itu di dalam sini. Ini wa yakunu hina idin anafyu akhsa atau akhsa dia akhsa karena yakunu, jadi ini isim kana khobar kana, jadi dibaca akhsa berarti akhsa minal Adam, lebih khusus dari Adam. Wa yatamassalu wala yatamassalu illa ma'dumul mumtani. Di sini diterjemahkan non realitas, tidak ada yang lain selain ma'dum mumtani, yaitu non realitas tidak ada nafyu, wala ya tamassalu di sini filenya tidak disebut ya. Di sini maksudnya adalah illa ma'dumul mumtani, non realitas tidak ada yang lain selain ma'dul mumtani, yakni yang tidak ada mustahil untuk ada. Ma'dul mumtani itu mustahil untuk ada, yang tidak ada yakni yang tidak ada dan mustahil ada. Jadi non realitas itu adalah suatu yang tidak ada dan mustahil ada. Terus sebagian yang lain dari Mu'tazilah wa an ba'duhum, bahwa dari ba'duhum sebagian, hum yang lain menunjuk Mu'tazilah juga. Jadi sebagian pemikir Mu'tazilah yang lain berpendapat bahwa anna bainal wujud wal adam wasitatun, dan antara wujud dan adam terdapat perantara ya. Terus wa yasammuha yasammunaha, dan mereka menamainya al-hal, itu mereka namanya hal ya, atau kondisi. Wa ya sifatun al-mawjudu allati laysat bimawjudatin, yaitu kondisi sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu entitas. Jadi kalau ada sifat-sifat adalah sifat-sifat yang dimiliki, akan tetapi sifat-sifat tersebut bukan keberadaan dan bukan ketiadaan ya. Dan sifat-sifat tersebut wala ma'dumatun kal alimiyah ya. Dia juga dia sifat dan seperti berilmu ya, keberilmuan alimiyah, wal qadiriyah, dan kemampuan, wal walidiyah, dan jadi sifat-sifat itu kebapakan ya, walidiyah, minas sifati, dan sifat-sifat yang lainnya ya. Bisa al-intizaiyati, sifat-sifat lain yang bisa dipersepsi. Jadi sifat-sifat ini dibilang adalah ketiadaan perantara ya, perantara antara keberadaan dan ketiadaan.
hal ya. Dan sifat-sifat ini dia bilang tidak bisa dikatakan ada dan juga tidak memiliki juga sebab ia tidak memiliki perwujudan eksternal ya. Jadi dibilangnya sifat-sifat itu tiada karena tidak memiliki perwujudan eksternal ya. Bahwa tadi saya mana? Jadi sifat-sifat itu kal mana tuh? Bahasa ya. Allati la wujuda ya, yang fala yuqalu innaha mawjudatun, dan dia tidak bisa dikatakan bahwa dia juga dia ada. Namun juga tidak misalkan tidak ada sebab entitas tersebut dibangun dari sifat-sifat tersebut, tapi juga dia tidak bisa dikatakan wadatu al maujudatun tatasifu biha, karena dia juga tidak bisa dikatakan fala yuqalu innaha maujudatun, dia tidak bisa dikatakan bahwa dia ada. Wadatu dan zat maujudun tatasifu biha fala yuqalu, dan juga dikatakan innaha ma'dumatun, juga tidak bisa dikatakan bahwa sifat-sifat itu ma'dum, tidak ada ya, ma'dumah. Wa amma subut wa nafyu ya. Adapun realitas dan non realitas keduanya saling kontradiksi ya. Ini selesai sampai di sini cerita tentang Mu'tazilah, dan ini mulai dari pendapat Alamah Tabatabai. Wa amma subut wa nafyu fihima mutanaqidani dan subut dan ketiadaan itu keduanya adalah mutanaqidani, mutanakut ya, mutanaqidani, dua-duanya adalah tanakut. Tanakut itu hal yang tidak bisa diangkat dua-duanya dan tidak bisa berada dua-duanya. Salah satu benar dan yang lain salah, itu tanakut ya. Jadi misalkan tembok putih dengan hitam itu bukan tanakut ya. Tanakut putih dengan apa ya? Dengan bukan putih. Jadi tembok itu apa? Pasti salah satu itu salah atau nggak bisa dua-duanya salah. Itu tanakut. Jadi salah satu salah, yang lain benar. Itu tanakut. Jadi subut dan nafi itu tanakut. Jadi sesuatu itu nggak bisa harus dikatakan. Kalau kita memisdahkan, ada misdak di kepala kita, misalnya ada pemahaman di kepala kita, itu hanya salah satu, dia ada atau tiada, gitu. Salah satu benar, nggak bisa nggak bisa dua-duanya salah atau dua-duanya benar, itu nggak bisa. Kalau tanakut itu salah satu ya, salah satu harus benar dan yang lain harus salah, itu tanakut ya. Wala la wasitatun bainihima, dan tidak ada la wasitata ya bainihima, tidak ada perantara di antara apa, tidak ada perantara di keduanya. Kalau sifat itu gimana? Sifat itu eksis enggak? Menurut Alamah Tabatabai ini, sifat tadi itu, sifat itu eksis ya, subut, ada. Wa hadza kulluha awhamu. Nah, ini semuanya adalah waham-waham ya, sangkaan-sangkaan. Yakfi fil butlaniha, dan cukup untuk mengetahui kebatilannya ya. Qadha'il
fitrati ya, sebagai apa, fitrah ya, kita secara intuisi mengetahui bahwa ya sesuatu itu ya cuma eksis atau tidak eksis ya. Bianal adam butlan la syai'a lahu, karena ketiadaan adalah ketiadaan, tidak ada sesuatu di antaranya. Jadi sesuatu itu identik dengan wujud walaupun pemahamannya beda ya. Nah, kira-kira begitu ini pasal 9. Gimana Pak, kan kenapa perlu ada istilah lain subut di samping wujud? Kan sama-sama Subut dengan wujud. Subut itu pengertiannya apa ya, ada, tapi ada itu kan pengertiannya polos ya, ada saja. Tapi kalau subut itu pengertiannya eksis, dalam arti dia bisa, salah satu pengertiannya adalah subut itu siap menerima potensi, siap menerima ada pemahaman bahwa subut itu sesuatu yang siap menerima tambahan sifat ya. Tambahan sifat itu kalau dalam akhlak atau dalam sehari-hari ya tambahan kesempurnaan ya, itu pengertian subut. Jadi dia tidak sekedar ada. Nah, kalau wujud itu dia sekedar ada. Allah subut dan Allah wujud. Bukan Allah wujud, tapi Allah bisa nggak dikatakan subut? Ya mungkin nggak tepat ya, karena Allah ya bisa dikatakan subut, tapi karena masih sempurnanya. Tapi ya kayak gitulah, bisa kayak gitu. Jadi Allah kan tidak bisa lebih sempurna lagi. Allah tidak akan lebih sempurna lagi. Jadi mungkin kata subut itu mungkin kurang pas kalau dikenakan pada Allah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah ya. Dan ya, subut itu sesuatu yang eksis dan siap menerima sifat. Pengertiannya begitu. Kalau wujud ya sudah ada saja. Jadi agak berbeda pengertiannya walaupun misdaknya sama. Nah, itu wujud dan subut atau wujud dan saiyah tadi itu tasawuf. Jadi memang mafhumnya beda, tapi misdaknya sama. Nah, kalau dalam Mu'tazilah tentunya dia tidak tasawuf ya. Subut dan wujud itu tidak tasawuf. Subut lebih luas dari wujud, kira-kira begitu. Ini jadi tepat misalkan roh ya atau nafas manusia itu tepat dikatakan subut ya. Dia siap menerima sifat-sifat, siap menerima kesempurnaan baru ya. Sifat-sifat baru ya, itu mungkin contoh yang tepat untuk subut, eksis dan siap menerima ya takamal ya, menyempurna. Sifat itu aksiden ya, sifat itu aksiden arad ya, arad sifat aksiden ya. Tapi kan yang kalau arad mah mahiyah ya, arad memang mahiyah. Iya, arad tuh mahiyah guys. Maksudnya ini mahiyah yang sudah eksis ya, yang sudah wujud.
Ya mahia yang sudah wujud ya wujud. Hah? Ya maksudnya wujudnya, jadi apa namanya, sifat yang maujud, yang sudah eksis di luar, itu ya wujud, dia sudah menyandang wujud. Bukan pengertian arad sebagai mahia ya. Kalau arad sebagai mahia ya tetap tiada ya. Tetap arad sebagai arad ya mutasawiyah bainal wujud wal adam ya, atau ya bisa dikatakan adam kalau dia masih bermahia. Tapi kalau dia sudah bergeser ke wujud ya wujud. Oh, jadi Ya ini artinya apa namanya, wujud yang arad tuh ada di mahia tapi ada subut juga. ya arad itu pengertiannya apa ya, mahia itu mutasawiyah bainal wujud wal adam ya. Mahia bisa wujud bisa adam, tapi kalau dia masih berupa mahia, kita mahia sebagai mahia ya dia bukan wujud ya. Atau kalau mutasawiyah bainal wujud adam ya dia sebenarnya ya adam. Tapi kalau dia sudah eksis ya eksis. Sebetulnya kan yang eksis itu kita katakan dia sifat. Ilmu misalkan eksis enggak? Ya ada kan. Ilmu itu ada, bukan tiada. Dan yang dibilang tadi kan, yang alat-alat itu kan tadi kan alamiah ya, keilmuan, qadiriyah dan walidiyah, misalkan ya, kebapaan, kemampuan, kealaman, itu kan eksis. Kalau dia memang eksis pada seseorang atau sesuatu ya. Sesuatu itu kita namakan ilmu kan gitu, mahia. Jadi sesuatu yang eksis terus kita kasih nama. Dia sudah misalkan sudah tahu ini oh kita katakan itu yang dia tahu itu namanya ilmu kan gitu. Nah itu kan eksis ya. Mahia yang begitu ya eksis. Tapi kalau misalkan kita nggak bayangkan sesuatu itu terus kita katakan apa namanya ilmu ya, ilmu itu ya masih mutasawiyah bainal wujud wal adam. Gitu. Nah ini di sini ya, jadi keyakinan Mu'tazilah ini dikatakan dalam Al-Fitzair itu bermotif teologis. Jadi mereka menyelamatkan ya, dalam tanda kutip, Tuhan dari kejelian terhadap hal-hal yang tidak ada namun berpotensi untuk ada ya. Lebih jelasnya Tuhan yang Maha Tahu tentu mengetahui sebelumnya ada sesuatu itu wujud, dan sebelum mewujud sesuatu itu tidak memiliki realitas. Lantas bagaimana Tuhan bisa mengetahuinya ya kan? Jadi artinya dalam diri Tuhan adalah sesuatu yang tidak real gitu. Oleh karena itu sebelum segala wujud maka sesuatu itu yang mungkin mewujud tadi harus memiliki realitas gitu. Ini bantahnya bil wujdan tadi ya. Dengan fitrah Allah Maha membantahnya. Jadi tidak dengan argumen. Ya orang waras kira-kira mengatakan bahwa ya yang tiada ya tiada, yang ada ya ada. Ya
sebagian di antara mereka tadi meyakini bahwa antara ya hal tadi ya sifat itu tidak bisa dikatakan ada dan juga tidak pula bisa dikatakan tiada. Sifat-sifat ya tadi itu keilmuan dan seterusnya, tadi itu sifat-sifat itu tidak ada sebab tidak memiliki wujud yang real, dia bilang. Sila bilang begitu ya. Dan juga dia ada dan juga dia tidak bisa, dia juga bisa dikatakan ada karena memang ya wujud eksternal itu tersusun ya atau terpredikasi dengan sifat-sifat tersebut. Jadi sifat-sifat itu ada dan juga tiada. Begitu. Jadi menurut Mu'tazilah ini realitas itu subut atau syai'iyah itu memiliki wujud ketiadaan kan. Realitas secara keseluruhan memiliki tiga hal, malah dia bilang ya, yaitu wujud, ketiadaan yang tidak mustahil ada, dan sifat-sifat abstraktif. Jadi tiga. Jadi subut itu memiliki tiga bentuk. Yang pertama wujud, yang kedua ketiadaan yang mungkin ada atau tidak, ketiadaan yang tidak mustahil untuk ada, atau wujud mungkin atau mungkinat ya, dan sifat-sifat yang sifat-sifat tadi itu ya, yang sifat-sifat tadi itu juga. Jadi ada tiga hal. Nah, menurut alam baik, kekeliruan pandangan di atas juga ada jelas bahwa subut itu identik dengan realitas dan itu adalah hal yang badihi ya. Karena argumennya itu ya, argumennya ya tadi itu, antara keadaan ada dan tiada itu adalah tanakut ya, argumennya itu. Jadi nggak bisa, jadi sesuatu itu harus, kalau nggak tekad ya nggak tekad, kalau nggak masuk ada ya dia masuk tiada, nggak ada di antara itu gitu. Tapi wujud mungkin ada nggak? Wujud mungkin ya kalau dia belum eksis ya nggak ada. Ya as simple as that gitu. Kalau alamat betul baik. Ya gitu Mbak, mana udah keluar. Ya cukup adik. Baik ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kun liwalikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa khafidha wa qaidan nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu arduka tu'an wa tumati'u fi atawila birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.